Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat tahun baru. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh datang beribadah dengan penuh syukur. Dan saya undang bangkit berdiri, kita memulai kebaktian syukur di awal tahun ini dengan sebuah keyakinan bahwa Allah beranugerah bagi setiap kita. Mari kita dengan sungguh kita datang kepada Tuhan. Terpujilah Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menyertai dan memimpin kita di tahun yang lalu dan yang berkenan mengantar kita memasuki tahun rahmat, yaitu tahun baru 2024. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus, marilah kita menjalani tahun 2024 ini dengan mengandalkan belas kasih dan penyertaan-Nya. Marilah tetap memiliki iman, pengharapan, dan kasih karena Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan dari generasi ke generasi, sejak dahulu kala, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, kemuliaan. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, pada hari ini kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini di tahun yang baru, tahun 2024. Semoga damai sukacita daripada Tuhan ada di setiap kehidupan kita masing-masing. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan pujian Kau Bapa yang setia. Sampai
persilakan Bapak Ibu Jemaat untuk kita bersaat teduh sejenak. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang tahun 2023 ini ya Tuhan. Dan sekarang kami siap untuk menyongsong tahun baru, tahun 2024. Dan kiranya damai sejahtera sukacita penyertaan-Mu ada di setiap kehidupan kita. Amin. Berita anugerah pada pagi hari ini terambil dari Yeremia 29 ayat 11. Demikian firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Ya, sebelumnya mungkin bisa bersalaman dulu, kanan kiri, depan belakang, katakan bersukacitalah. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga-Nya penuhiku. Haleluya, Ku ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga-Nya penuhiku. Sukacita surga-Nya penuhiku. Oh ya, berikan kemuliaan bagi nama. Silakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi yang bertugas untuk mengedarkan kantong persembahan, harap mempersiapkan diri. Sambil kita naikkan pujian Kecaplah dan Lihatlah.
memasuki mendengarkan firman Tuhan, ada sedikit persembahan pujian dari Kakak Vika. Saya persilakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, mungkin ada yang belum kenal, saya adalah keponakan dari Papa Boy. Ada kakaknya Papa Boy yang pertama punya anak saya gitu. Ini saya lagi datang berlibur dari Tangerang. Jadi sekalian saya mau persembahkan pujian buat Tuhan Yesus dan buat saudara-saudara di tempat ini. Biar lagu ini boleh menjadi rekomitmen kita kembali sama Tuhan di tahun yang baru ini. Terima kasih. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku mau tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang tahu lagu ini boleh nyanyi sama-sama ya. Tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Biar sama-sama kita mau tetap setia sama Tuhan. Ku tetap
sama-sama kita nyanyikan. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih pujian persembahan yang sangat memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari dengan bersungguh-sungguh kita menyanyikan pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu. Dan
Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan terus menolong dan memberkati kami. Tuhan selidiki hati kami. Tolong kami untuk kami terus hidup benar di dalam Tuhan. Tuhan ampuni kami ketika Engkau mendapati kami banyak sekali berbuat salah di hadapan Tuhan. Seringkali kami ingin berbuat benar tetapi perlakuan yang kurang baik kami lakukan. Tuhan ampuni kami. Selidikilah kami sehingga kami boleh terus memuliakan nama Tuhan. Kami mau ya Tuhan di tahun yang baru, kami punya semangat yang baru di dalam Tuhan. Hidup bagi Tuhan dan sesuai dengan Injil Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, dan tolong kami di awal tahun ini kami boleh memulai dengan satu keyakinan. Apa yang Engkau lihat ingin kami lihat, apa yang Engkau kasihi ingin kami kasihi. Seperti Engkau mengasihi kami yang hina, kami juga mengasihi mereka yang Engkau pandang sebagai murid-murid Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami dan tolong kami. Demi Kristus bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat, Salam. Ya, seberapapun yang hadir tempat ini ya lumayan banyak juga ya. Saya kemarin punya ekspektasi kayaknya cuma sedikit, ternyata cukup lumayan banyak. Ada 2.000 orang di sini ya. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Sama malaikat ya, puji Tuhan ya. Saya juga menyapa untuk rekan-rekan yang ada di rumah, yang online, salam, dan dimanapun Bapak Ibu berada, kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa beserta. Nah Bapak Ibu, tema kita pada hari ini adalah melihat apa yang Yesus lihat ya. Jadi saya ingin menyampaikan di awal bahwa tema di tahun 2024 gereja mengangkat tema sebagai keluarga yang peduli. Keluarga yang peduli seperti apa? Nah nanti kita akan bahas di tahun 2024. Di tahun 2023, tahun 2023 ini kita sudah membahas tentang keluarga yang beriman. Nah sekarang saatnya kita coba membahas tentang aplikasi dari keluarga yang beriman adalah keluarga yang peduli. Dan di awal tahun ini kita akan melihat kepedulian yang seperti apa dan bagaimana yang harus kita lakukan. Dan inilah yang akan kita renungkan bersama-sama. Mari kita buka di dalam Matius pasal yang ke-20. Saya sudah menampilkan di layar. Ya. Tolong ininya. Matius pasal yang ke-20, ayat yang ke-29 sampai 34. Saya sudah menampilkan di layar. Kali ini saya cukup lumayan gedein. Kali ini saya cukup lumayan besarin, biasanya kecil ya. Matius 20 ayat 29 sampai 34, mari kita baca bergantian. Bapak Ibu ayat yang 30, saya ayat yang ke-29, Bapak 30. Demikian seterusnya sampai ayat yang ke-34. Saya akan memulainya dari ayat yang ke-29. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Amin. Sedemikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah mereka yang bukan hanya mendengar, bukan hanya membaca, tetapi juga mengaplikasikan dalam hidup mereka. Bapak Ibu, suatu kali ada satu asosiasi anak muda yang dikomandoi oleh salah satu orang yang cukup lumayan baik. Jadi dia mengomandoi anak teman-temannya yang lagi patah hati dan galau gitu. Nah dia cukup lumayan baik dan dia sebenarnya juga sama-sama mempunyai status yang sama. Asosiasinya adalah asosiasi jomblo sedunia. Kira-kira sedemikian. Nah, suatu kali Bapak Ibu, karena ini adalah zaman yang sudah lama sekali, tidak ada biro jodoh, tidak ada aplikasi jodoh, tidak ada.
Jadi mereka itu tinggal di dalam satu suku, di mana mereka itu berkumpul dan bertemu, bersekutu bersama-sama dengan orang-orang yang belum punya pasangan sama sekali. Para jomblo, ya. Tapi sebenarnya nggak enak ya ngomong jomblo, nggak usah jomblo lah, tuna asmara ya kan, tuna asmara. Kalau tuna wisma kan nggak punya rumah ya kan, kalau tuna rungu nggak bisa mendengar. Nah kalau nggak punya pacar jangan bilang jomblo lah ya. Tapi tuna asmara kayaknya lebih cocok dan lebih baik. Nah, asosiasi ini dikomandoi oleh salah satu orang dan ketuanya itu bilang begini, ayo kita jalan-jalan ke satu tempat karena kita sudah terlalu lama nggak punya pasangan. Gitu. Kita jalan ke satu tempat dan ketika mereka jalan, tibalah di satu tempat tersebut. Dan betul Bapak Ibu, ada satu kembang desa di situ. Gitu, ya. Ada satu kembang desa di situ. Dan dia bilang begini sama teman-temannya, rekan-rekan, di desa ini itu ada satu teman, kamu tinggal dulu berhenti di persimpangan, tetapi ada syaratnya satu. Syaratnya adalah harus membawa kuda. Harus membawa kuda ke keluarganya. Nah, ketika kuda itu dibawa ke keluarganya, kalau misalkan sekarang itu berangkat 2 orang ke rumah tersebut, nah pada waktu pulang dari rumah tersebut, kudanya tidak terbawa. Berarti ada kesempatan. Ada harapan, harapannya adalah saya diterima oleh keluarga tersebut. Bapak Ibu singkat cerita mereka itu bawa kuda beneran Bapak Ibu. Satu orang ketuanya ini bilang gini, aku bawa kuda, ayo kamu ngantar aku. Nah sudah sampai di persimpangan jalan, rumahnya itu nggak jauh dari persimpangan jalan. Dia bilang ke temannya, kamu tunggu di sini, aku jalan ke rumahnya. Nanti ketika kamu melihat aku nggak bawa kuda, nah itu kabar gembira bagimu. Akhirnya Bapak Ibu, dia datang ke rumah tersebut. Pada waktu datang ke rumah tersebut, 30 menit ditunggu-tunggu temannya, kok nggak datang-datang. 35 menit ditunggu temannya, nggak datang-datang. 37 menit ditunggu, ternyata keluar Bapak Ibu. Ya, agak simpel ya, agak dikit. 37 menit keluar Bapak Ibu. Pada waktu keluar, nah apa yang terjadi? Ternyata dia keluar sendiri. Berangkat dengan kuda, keluar dengan sendiri. Teman-temannya di persimpangan jalan itu komunikasi gini, nah kan, betul kan ketua kita sudah melepaskan tuna asmaranya kan, gitu. Satu orang bilang gitu, terus akhirnya satu orang lagi, nah berarti perlu kita cari ketua yang baru ini, karena dia sudah mendapatkan pasangan ini, karena kudanya tidak ada, gitu katanya. Teman yang ketiga bilang begini, sebentar, coba dilihat, benar dia nggak bawa kuda, tetapi pada waktu keluar, kok matanya berkaca-kaca. Dia jalan bukan dengan senang, tapi dia jalan dengan lesu. Coba dilihat dulu, kata teman yang ketiga. Singkat cerita Bapak Ibu, temannya yang datang ke rumah bawa kuda itu, yang pulang ternyata nggak bawa kuda, sampai ke teman-temannya. Akhirnya teman-temannya langsung tanya, ayo kabar baik apa yang kamu dapatkan, kata teman yang satu. Karena nggak jawab-jawab, teman yang kedua bilang, ayo cepat beritakan supaya kami cari ketua pengganti kamu, katanya. Akhirnya dia bilang begini, kamu melihat aku nggak bawa kuda, mungkin anggapanmu adalah aku diterima. Tapi ternyata enggak. Yang diterima cuma hadiahku, tetapi aku enggak diterima. Yang diterima perempuan itu hadiahku. Yang diterima perempuan kudaku, tetapi aku enggak diterima sama sekali. Dan aku bahkan ditolak dan disuruh pulang. Bapak Ibu, mungkin saya langsung bertanya begini Bapak Ibu. Apa pendapat Anda dan apa yang akan Anda katakan kepada perempuan tersebut? Satu kalimat mungkin? Ada? Apa? Dia terima hadiahnya tapi tidak terima orangnya. Ada? Satu kalimat? Matre. Cuman mau berkata tok, ya kan? Cuman mau hadiahnya tok tapi orangnya tidak mau. Matre. Mungkin kalau orang Jawa bilang kurang. Enggak usah tak lanjut ya. Agak enggak enak ngomongnya. Matre, dia cuma mau berkatnya aja, dia mau hadiahnya aja, dia mau apa yang dia mau. Tapi Bapak Ibu coba kita pertanyakan lebih dalam lagi. Apa yang ingin Anda katakan
kepada orang Kristen yang suka terima hadiah, tapi tidak suka terima kehendak dan Tuhan? Tidak ada yang berani berkata ini? Apa yang ingin kita katakan kepada orang Kristen? Saya yakin di Pondok Chandra tidak ada. Tidak ada. Kalau ada pun mari kita bertobat, ya kan? Tapi apa yang ingin kita katakan kepada orang yang pengen cuman berkat dari Tuhan, tetapi ketika Tuhan bilang, kamu ikuti kehendakku. Enggak Tuhan, kehendakmu terlalu berat bagiku. Apakah kata yang sama yang akan kita sematkan kepada orang Kristen tersebut? Bapak Ibu, ini menusuk saya Bapak Ibu ketika saya baca artikel ini. Tuhan, kadangkala aku cuma ingin berkat-Mu. Tapi ketika aku bilang, kamu harus melakukan begini ya. Tuhan kok tampaknya berat ya. Gak ada jalan lain tak. Bapak Ibu, apa yang ingin kita katakan pada orang Kristen seperti ini? Dan coba kita tanyakan ke dalam diri kita. Tuhan, apakah saya seperti orang ini? Dan Tuhan, apakah saya cuma ingin berkat Tuhan? Ketika kita dapat masalah, Tuhan, aku pengen jalan keluar daripada Tuhan. Ketika kita dapat sakit penyakit, Tuhan, aku pengen sembuh. Tapi ketika Tuhan bilang, ada satu cara, ada satu syarat, kamu ikut aku. Apakah kita sepenuhnya mau ikut Dia? Bapak Ibu, ketika kita pertanyakan pertanyaan demikian, apakah ini ada di dalam jalan Tuhan? Jelas mungkin kita akan bilang, bukan. Bukan. Karena Tuhan bilang, kalau kamu ingin seperti aku, ikutlah aku, pangkat, pikul, salib, dan yang lain-lain kan. Itulah sebabnya Bapak Ibu saya ingin bilang begini. Bapak Ibu, bagi kita yang pengen jalan keluar, tapi gak mau melakukan kehendak Tuhan. Saya ingin ngomong begini, jangan berharap jalan keluar daripada Tuhan. Kalau kita masih keluar dari jalannya Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu ya. Jangan berharap kita cari jalan keluar daripada Tuhan. Tapi kalau kita masih keluar dari jalannya Tuhan. Pengennya kehendak Tuhan, pengennya berkat Tuhan. Tetapi kehendak Tuhan kita gak melakukan. Bapak Ibu, ini sungguh sangat lumayan keras. Dan mari kita coba perhatikan dan pertanyakan di tahun 2023 kemarin. Apakah kita sudah melakukan kehendak-Nya? Apakah kita sudah melakukan bahwa Tuhan, Engkau mau apa dalam hidupku? Aku mau mengikut Engkau. Dan kita bilang, Tuhan, aku mau mengikut Engkau setiap waktu. Bukan hanya sewaktu-waktu. Waktu aku sehat, waktu aku sakit, Tuhan, aku mau ikut Engkau. Tetapi waktu aku sehat, aku lupa dengan Engkau. Bapak Ibu, melakukan kehendak-Nya jauh lebih berharga daripada berkat-Nya. Amin. Melakukan kehendak-Nya itu jauh lebih berharga daripada mengejar berkat-Nya. Coba kita perhatikan teks yang kita bahas tadi, yang kita baca tadi. Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu perhatikan teks yang kita baca, ada 3 tokoh penting. Yang pertama adalah Yesus. Yang kedua, orang banyak. Yang ketiga, 2 orang buta. Kalau Bapak Ibu perhatikan teks ini itu ada di 3 kitab Injil. Matius, Markus, Lukas. Di situ diceritakan ada beberapa yang berbeda. Ada beberapa yang berbeda. Yang pertama adalah kalau yang kita baca ini ada 2 orang. Ya. Tapi di satu teks Injil lainnya itu ada 1 orang. Namanya Bartimeus, ya, Bartimeus. Nah, itu tidak jadi soal, Bapak Ibu ya, tidak jadi soal. Mungkin salah satu kitab Injil ingin menyoroti salah satu itu karena ada bagian-bagian khusus yang ingin disampaikan kepada pembaca pemula. Tapi yang menjadi soal adalah satu. Kalau Bapak Ibu perhatikan latar tempat dari 3 Injil. Ini mari kita belajar bersama-sama satu hal ini. Karena karena hal ini itu dipertanyakan oleh orang di luar sehingga menjatuhkan bahwa Alkitabmu itu salah. Coba kita perhatikan. Matius 20 yang kita baca, dibilang begini. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko. Keluar dari Yeriko berarti berada di dalam Yeriko. Masih di dalam Yeriko. Oke. Markus 10 ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar di Yeriko, sama. Masih di dalam Yeriko. Coba kita perhatikan Lukas. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko. Berarti ini masih di luar atau sudah di dalam? Berarti ini masih di luar kan?
Lalu yang benar yang mana? Yesus ini masih di Yeriko atau Yesus ini masih di luar Yeriko? Bapak Ibu, inilah kontradiksi-kontradiksi dalam Alkitab yang dipertanyakan oleh orang luar sana dan dia bilang, Alkitabmu itu tidak benar. Dan inilah yang akan kita bahas di Youth nantinya. Youth tahun depan kita akan coba membahas tentang kontradiksi-kontradiksi Alkitab. Nah, di sini ada ketuanya ya, ada ketuanya Youth. Membahas tentang hal itu supaya kita belajar bersama-sama bagaimana dan apa sih sebenarnya. Nah, kembali ke topik. Sebenarnya Yesus itu berada di mana sih? Ini Alkitabnya yang salah atau pada waktu penulisan itu mati lampu sehingga kecorek, atau waktu nulis, ini orang nulis gitu ya, terus ngantuk tiba-tiba kutik gitu, waduh salah sedikit gitu, tiba-tiba keluarlah ini, muncullah kalimat ini. Nah, ini yang benar yang mana? Dia di Yeriko atau dia di luar Yeriko? Katanya Alkitab kita Alkitab yang benar, tetapi ternyata kok ada beberapa kesalahan. Untuk menghemat waktu Bapak Ibu, karena saya tahu muka-muka Bapak Ibu sudah pada berbeban berat, daripada menambah beban berat Bapak Ibu, saya ingin menjawab ya, daripada menambah beban-beban berat ya. Apalagi awal tahun sudah dikasih PR kayak gini kan. Waduh, berat ini. Nah, ternyata Bapak Ibu pada zaman dulu itu ada gini. Yeriko itu ada dua. Satunya adalah Yeriko lama, satunya adalah Yeriko baru. Kenapa demikian? Karena Yeriko lama itu yang pertama, Yeriko itu sudah dihancurkan pada zaman Yosua. Ya, dihancurkan pada zaman Yosua. Nah, terus beberapa waktu kemudian dibangun. Setelah dibangun, dihancurkan lagi. Dibangun lagi, dihancurkan lagi. Kira-kira begitu. Nah, akhirnya pemerintah kota pada waktu itu membangunlah nama Yeriko yang baru. Yeriko yang baru. Nah, jaraknya adalah tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh. Sama seperti begini loh. Di sini namanya Pondok Chandra, ya kan? Pondok Chandra. Di sport club sana namanya Pondok Chandra. Kalau misalkan saya bilang, saya keluar dari Pondok Chandra, mau ke Pondok Chandra, betul atau itu salah atau enggak? Enggak salah kan? Pondok Chandra kan ada dua di sana kan? Sama. Kalau ini Yeriko, Yesus nih ya, Yesus kemungkinan besar itu gini. Dia itu dari Yeriko lama, mau masuk ke Yeriko baru. Masih di Yeriko lama, mau ke Yeriko baru. Sehingga orang bilang, kalau dia mau keluar dari Yeriko, ya nggak ada salahnya. Atau dia hampir tiba dari Yeriko, nggak ada salahnya. Karena Yeriko ada dua, Yeriko lama dan Yeriko baru. Sama seperti kalau di Blitar itu ada dua pusat wilayah, Kota Blitar dan Kabupaten Blitar. Kalau orang bilang, aku dari Kota Blitar mau ke Kabupaten, ya karena sama mereka. Tapi dua pusat pemerintahan yang berbeda. Nah, ini juga begitu Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau misalkan kita coba melihat ada beberapa kontradiksi, kita harus perhatikan bahwa zaman dulu itu Alkitab bilang apa sih? Gimana sih untuk kita bisa belajar? Nah, untuk mengetahui hal ini, yuk mari kita datang hari Kamis. Datang hari Kamis kita belajar bersama-sama pendalaman Alkitab. Pendalaman Alkitabnya bagaimana gitu. Karena di setiap gereja kalau KKRU banyak yang datang. Tapi kalau pendalaman Alkitab cuma 10 yang datang. Enggak ada sih di Pondok Chandra. Ya, di GKK Pondok Chandra enggak ya. Enggak. Tapi saya dorong Bapak Ibu ya. 2024 yuk mari Bapak Ibu. Kalau ingin tahu mari kita belajar bersama-sama. Kita belajar begitu Bapak Ibu. Dan kita supaya tahu bagaimana kita itu, bagaimana Alkitab berkata, dan bagaimana kekayaan Alkitab itu. Dan kita sama-sama mengenal Tuhan yang benar. Kita masuk ke dalam responnya Bapak Ibu. Ada respon yang cukup lumayan kita perhatikan sesuai dengan tema kita. Kalau Bapak Ibu perhatikan, dari 3 tokoh menghasilkan 3 respon. Respon yang pertama adalah ketika Yesus melihat orang tersebut, responnya adalah belas kasihan. Tapi coba kita perhatikan orang banyak. Orang banyak responnya adalah penghakiman. Sehingga apa yang dikatakan orang banyak ketika si orang buta ini mau minta pertolongan, responnya yang orang ketiga adalah minta pertolongan. Orang banyak ini bilang, "Hush, kamu berisik, diam." Betul atau betul? Kalau yang kita baca.
Padahal orang buta ini adalah orang yang membutuhkan benar-benar pertolongan. Dia benar-benar membutuhkan bahwa ini benar nih Yesus yang pasti bisa menyembuhkan aku. Dari mana dia tahu? Dari pendengaran orang-orang banyak. Mungkin dia mendengar bahwa Yesus adalah anak Tuhan. Yang mampu menyembuhkan orang lumpuh sebelumnya, mampu menyembuhkan orang-orang buta, mampu menyembuhkan orang yang tuli dan yang lain-lain. Mungkin dia mendengar dari kata orang dan dia bilang, cuman Yesus rasanya satu-satunya sumber pertolongan. Tapi pada waktu orang buta ini berteriak, Tuhan anak Daud kasihanilah aku. Orang banyak yang berbondong-bondong, yang sebelumnya melihat bahwa Yesus mengasihi semua orang, malah orang banyak itu bilang begini, hus kamu diam. Bapak Ibu saya coba bertanya gini, ketika saya membaca Alkitab ini, orang banyak ini termasuk muridnya enggak sih? Saya rasa termasuk muridnya bukan? Saya rasa termasuk orang-orang yang melihat mujizat-mujizat Tuhan sebelumnya. Ketika Tuhan memberi makan 5.000 orang, ketika Tuhan memberi makan 4.000 orang, ketika Tuhan menyembuhkan ini, menyembuhkan itu, menyembuhkan ini dan menyembuhkan itu. Tapi orang banyak itu berkata, hus kamu diam saja. Bapak Ibu sangat-sangat kalau orang bahasa Jermannya ternyuh. Bukannya sangat-sangat, kasihan banget. Orang yang tahu perbuatan Tuhan yang besar, tetapi orang itu menghalangi dia untuk datang kepada Tuhan. Tetapi yang sangat menarik adalah respon dari Kristus. Ketika orang banyak memandang dengan penuh penghakiman, tapi Kristus memandang dia dengan penuh belas kasihan. Kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat yang ke-34, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Ayat yang ke-34, Matius 20 ayat 34 yang kita baca tadi ya. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Dasarnya ketika Yesus melakukan itu adalah belas kasihan. Dan kalau misalkan kita coba perhatikan Bapak Ibu, belas kasihan di sini, bisa di next, minta tolong. Belas kasihan di sini itu adalah suatu respon di mana dari dalam mau tidak mau harus melakukan. Boleh di next? Ini pointernya enggak bisa? Belum. Belum ya? Tolong di next ya. Nah, belas kasihan di sini itu adalah orang yang mau enggak mau, dia itu pasti mau gitu. Gimana ya? Mengibaratkan adalah begini. Kalau Bapak Ibu lapar, mau enggak mau pasti makan, betul enggak sih? Ya kan? Kalau Bapak Ibu haus tanpa disuruh pasti minum. Kecuali kalau anak kecil ya kan, anak kecil dia kadang-kala disuruh kan. Kalau Bapak Ibu mohon maaf, kebelet dan sudah parah gitu. Mau enggak mau pasti keluar BAB-nya. Ya kan? Nah, ini tuh seperti begitu Bapak Ibu. Mau enggak mau, dia itu pasti melakukan itu. Nah, bahasa yang dilakukan di dalam Alkitab itu adalah sebenarnya beda dengan orang Indonesia. Kalau orang Indonesia itu belas kasihan itu timbulnya dari mana? Dari hati ya kan? Dari hati. Nah, kalau orang Yunani dulu, Yunani Romawi dulu, belas kasihan di situ itu timbulnya dari usus besar. Ya, usus besar, bukan hati. Jadi kata Alkitab yang di sini dipakai itu usus besar, menggambarkan belas kasihan yang paling dalam. Paling dalam, mau enggak mau dia pasti melakukan itu. Dan itulah yang dinyatakan di dalam Alkitab tentang belas kasihan Yesus. Dari usus besarnya Yesus, dari kedalaman hati Yesus, itu dia melakukan itu. Dia punya hasrat, tapi bukan cuma hasrat, dia juga melakukan hal tersebut. Kalau misalkan kita itu bukan cuma sekedar kata, tetapi aksi nyata. Kebenaran itu bukan sekedar kata, tetapi aksi nyata. Nah, mata hati Kristus itu terkoneksi sehingga apa yang dilihatnya menggerakkan hatinya sampai tahap puncaknya akan ketaatan keberanian menghadapi salib. Nah, Bapak Ibu, sekarang langsung kita coba bertanya kepada diri kita. Kita ini kan murid Yesus.
Setiap kita yang percaya kepada Kristus, kita itu murid Yesus. Dan ketika kita menjadi murid Yesus, Tuhan itu bilang, ketika engkau menjadi murid Yesus, aku menerima engkau apa adanya. Tetapi aku tidak membiarkan engkau juga apa adanya. Aku ingin engkau seperti aku. Dan yang Yesus lakukan adalah dia melihat dengan penuh belas kasihan kepada orang lain. Sekarang pertanyaannya begini, apakah ketika kita menjadi murid Kristus, kita itu sudah mengasihi orang-orang yang dikasihi Kristus? Kristus mengasihi semua orang, ya dan amin bukan? Kristus mengasihi orang-orang yang hina, ya dan amin bukan? Tapi pertanyaannya adalah, kita kan mengasihi Kristus nih. Apakah kita juga mengasihi apa yang dikasihi Kristus? Apakah kita juga melihat apa yang dilihat Kristus? Jangan-jangan saya dan Anda itu melihat seperti orang banyak melihatnya. Ada orang yang datang kepada Kristus dihalangi, hus kamu berisik. Hus kamu gak layak. Atau jangan-jangan kita berbuat demikian. Bapak Ibu, jujur ini adalah hal yang kami takutkan sebagai hamba Tuhan. Ini adalah hal yang kami takutkan sebagai hamba Tuhan. Ketika ada orang datang, Bapak Ibu, beberapa kali, pernah satu kali di PW Bapak Ibu, kami itu tidak tahu kalau orang itu ada sesuatu di dalam dirinya. Nggak tahu kami. Ya kami menerima aja gitu. Apalagi saya sebagai hamba Tuhan, ya saya kenalin Bapak Ibu. Saya kenalin gitu. Ada jemaat baru, puji Tuhan gitu. Tapi ternyata Bapak Ibu, ada sesuatu dalam dirinya yang sebenarnya orangnya itu bisa secara tiba-tiba pukul orang gitu katanya. Atau secara tiba-tiba lempar orang, bahkan pada waktu tertentu gitu. Nah saya sebagai hamba Tuhan masa saya menolak gitu kan. Tapi kalau dia ini enggak ditolak, mencelakakan orang lain bukan? Bapak Ibu, ini suatu dilema. Sebenarnya juga bukan cuma hamba Tuhan, dilema kita semuanya bukan? Dan saya tahu itu pada waktu di pos satpam Bapak Ibu. Di pos satpam dikasih tahu, ini tadi ibadah di tempatmu. Iya. Wah luar biasa kamu ya. Bapak Ibu, ini suatu dilema. Tapi ini bukankah sesuatu hal panggilan kita Bapak Ibu? Ketika kita bisa mengasihi orang yang dikasihi Tuhan. Bukankah orang-orang yang semacam itu juga dikasihi Tuhan? Betul? Nah bagaimana cara kita? Nah itulah menentukan siapa kita Bapak Ibu. Bukan berarti saya menerima dia, wah aku benar-benar mengasihi Tuhan. Bapak Ibu jujur saya ketar-ketir Bapak Ibu. Pernah satu kali Bapak Ibu ada orang tuh ketok-ketok di pintu itu. Saya enggak kenal sama sekali orang itu. Enggak kenal, rumahnya di Beratang Bapak Ibu. Saya cerita karena ini sudah kejadian, saya pernah ceritakan juga. Pada waktu itu jujur kami sama sekali enggak megang uang. Karena udah akhir bulan. Udah enggak megang uang. Uang kami tinggal receh dan ketika saya hitung uang kami itu 10.000. Dan saya ingat sekali 6.000 itu uang 2.000-an dan 1.000-an. Yang 4.000 itu uang recehan. Receh 200, 100-an, 500. Kembalian dari toko-toko kelontong. Nah orang itu bilang begini, Pak saya cari kerja, jauh-jauh dari mana-mana. Tapi enggak ada yang terima saya Pak. Saya enggak punya uang Pak. Saya enggak punya HP Android, ketika saya pesen Gojek, saya juga enggak tahu jalan pulang saya. Orang ini orang lama di Tangerang, terus akhirnya dia tinggal di Surabaya. Baru pertama kali itu tinggal di Surabaya. Terus dia bilang begini, aku enggak punya HP Android, pada ada Gojek, saya bilang begini, Pak tolong antar saya ke daerah sana. Bapak Gojeknya muter-muter Bapak Ibu katanya. Karena dia juga enggak tahu arah jalan pulang Bapak Ibu. Langsung dia bilang, Pak uang Bapak berapa? Uangku 25.000. Dia cerita begitu kepada Gojeknya. Bapak saya turunkan di sini karena uang 25.000 cuma sampai di sini. Enggak punya uang sama sekali. Dia orang Kristen, dia datang ke pos satpam, tanya gereja. Pos satpam itu tahu Bapak Ibu, kalau namanya gereja pasti diarahin ke sini, padahal banyak gereja di sini ya. Tapi gereja pasti diarahin ke sini. Ketok-ketok Bapak Ibu, ketok-ketok. Selama ketok-ketoknya saya dengar, saya turun. Dia bilang gini, Pak, aku orang Kristen Pak. Dia bilang, namaku bagian dari tokoh Alkitab. Saya nggak sebutkan ya, pokoknya bagian dari tokoh Alkitab. Bagian dari tokoh Alkitab dan dia bilang gini, Pak uangku habis, saya harus pulang ke Beratang Pak katanya.
Saya harus pulang ke Beratang. Nah, saya ini Bapak Ibu, gimana? Udah nggak punya uang, nggak punya apa-apa. Saya itu mikir Bapak Ibu, kalau saya itu kasih uang 10.000 recehan, gimana sih perasaan orang itu? Saya itu mikir gini, mentang-mentang ya Bapak ini ya, saya orang rendah, kamu kasih recehan. Saya itu sempat mikir kayak gitu Bapak Ibu. Tapi kalau nggak dikasih juga kasihan gitu. Akhirnya saya bilang begini, Pak, jujur, saya cuma punya uang 10.000. Selepas itu saya nggak punya uang sama sekali Bapak Ibu. Ini saya pernah ceritakan di MPFD kalau nggak salah. Selepas itu nggak punya uang. Sedangkan waktu itu masih 2 minggu mau masuk awal bulan. Udah habis uangnya, udah ada blas. Akhirnya saya bilang, Bapak ini lebih kasihan daripada saya. Tak bilang gini, Pak, saya enggak kenal Bapak. Aku naik ke istriku, saya bilang, yang di bawah ada orang punya kebutuhan. Aku punya hati untuk menolong dia. Karena uangku 10.000, uang kita cuma 10.000. Dia naik angkot pun enggak sampai Beratang. Gimana kalau, aku cerita sama istri saya, gimana kalau 10.000 itu kita belikan bensin, Bapak itu tak antar ke Beratang. Istriku bilang begini, waktu itu saya nggak mikir apa-apa. Istriku bilang gini, nah kalau misalkan orang itu penjahat, motormu dibegal, langsung saya mikir, iya ya. Tapi akhirnya kita berdoa, Ibu. Ayo kita doa aja. Akhirnya saya berdoa dan saya bilang begini, Pak, uangku 10.000, Bapak tak antar sampai rumah, tak belikan bensin, uang 10.000 ini aku beli bensin, Bapak saya antar ke rumah. Daripada uang 10.000 tak kasih Bapak naik angkot masih jalan kaki ke rumah nantinya. Dan saya benar-benar tidak punya uang Pak, saya bilang gitu. Uang saya tinggal segini. Akhirnya Bapak itu bilang begini, tidak usah Pak, 10.000 saya terima, saya naik angkot aja, saya mau cari pertolongan yang lain. Dalam hati saya, puji Tuhan. Berarti orang ini orang benar. Tapi Bapak Ibu saya ingin cerita bukan berarti saya memberikan uang, memberikan apa, enggak Bapak Ibu. Saya cuma ingin cerita begini. Bapak Ibu ketika ada orang membutuhkan pertolongan, ketika ada orang yang benar-benar Bapak Ibu mungkin enggak kenal sama sekali dan Bapak Ibu ada di depan mata Bapak Ibu. Apa respon Bapak Ibu pada orang tersebut? Apakah kita bilang, oh no, aku enggak kenal kamu ya? Atau kita bilang, ketika ada orang membutuhkan, kamu kan udah pernah nyakitin aku nih. Aku gak mau lagi sama kamu. Karena aku sudah terlalu sakit sama kamu. Apakah kita melakukan hal yang demikian? Bapak Ibu, saya cerita begini, saya cerita apa yang saya saksikan tadi, bukan karena saya hal-hal yang lain dan yang lain. Saya tahu Bapak Ibu lebih peduli dan paling banyak peduli saya tahu ada beberapa orang lebih banyak pedulinya daripada saya. Tapi saya ingin cerita begini, bagaimana Bapak Ibu responnya ketika melihat orang yang mungkin Bapak Ibu tidak kenal, atau yang mungkin menyakiti Bapak Ibu, atau yang mungkin kita anggap bahwa aku tidak tahu siapa-siapa tentang orang ini. Dan orang ini benar-benar membutuhkan pertolongan, ataukah Bapak Ibu seperti orang banyak yang menghalang-halangi mereka, atau Bapak Ibu seperti Kristus yang memandang dengan belas kasihan, ayo Bapak, engkau pengen kuat, saya kuatkan. Engkau membutuhkan pertolongan, mari kita berjalan bersama-sama. Bapak Ibu inilah yang harusnya kita lakukan. Atau sekarang mungkin bukan cuma di 2 orang, atau di orang ketiga. Bapak Ibu sudah ditolong oleh orang lain. Kan tadi orang yang pertama adalah Kristus, orang yang kedua adalah orang banyak. Atau kita itu orang yang ketiga, orang yang ditolong oleh orang lain. Pertanyaannya begini. Ketika Anda mendapatkan pertolongan daripada orang lain, apa respon yang engkau lakukan kepada orang yang memberi pertolongan? Kalau kita coba perhatikan ya, responnya orang yang ditolong oleh Kristus di Matius pasal yang ke-34 tadi. Coba saya garis merah ini, yang tak kasih merah. Apa responnya Bapak Ibu? Mengikut dia. Mengikut dia. Bapak Ibu ada 3 respon ini coba kita perhatikan bersama-sama.
Ataukah kita orang yang ditolong, apakah kita sudah meresponi pertolongan Tuhan tersebut? Sehingga kita bilang, Tuhan karena Engkau sudah menolong aku, karena Engkau mengasihi aku, sekarang giliranku aku mengasihi Engkau. Aku mengikut Engkau. Atau kita berkata bahwa, Tuhan terima kasih ya hadiahnya. Terima kasih, lain kali lebih banyak lagi ya Tuhan. Atau terus kita bilang begini, Tuhan Engkau memberkati aku. Tuhan kok cuma segini sih? Bapak Ibu, mari kita belajar dari orang ketiga ini. Ketika dia mendapatkan pertolongan, dia langsung bilang, aku mau mengikut Tuhan. Aku mau meresponi berkat Tuhan. Dan inilah yang dilakukan oleh respon ketiga. Dan inilah perlakuan yang benar yang harus dilakukan oleh murid-murid Kristus. Bapak Ibu, minta tolong di next. Orang yang mengerti dan mengenal kehendak Tuhan tidak akan menjalani hidup yang murahan. Amin. Orang yang mengerti dan mengenal Tuhan itu tidak akan menjalani hidup yang murahan. Yang benar-benar ngerti dan mengenal Tuhan tidak akan menjalani hidup yang murahan. Dia pasti akan mati-matian untuk Tuhan. Terus mungkin kita langsung bertanya begini, Tuhan, aku itu mau seperti Engkau, tapi aku gak punya apa-apa. Ada orang sakit, aku doakan, gak sembuh-sembuh. Aku mau kasih uang, uangku cumpeng. Dan yang lain-lain. Apalagi sekarang tahun 2024, kita menjalani hidup yang mungkin kita gak tahu ke depan itu seperti apa. Entah pekerjaan kita itu tambah berat. Atau entah sekarang dunia ini semakin tambah suram. Karena ada begitu banyak perang, ada begitu banyak gejolak-gejolak. Mohon maaf, apalagi di tahun-tahun politik. Mungkin di tahun-tahun politik yang cukup lumayan berat. Sehingga hidup kita tidak tahu apa yang terjadi nanti ke depannya. Aku mau peduli sama orang lain, aku mau peduli dengan keluargaku. Tetapi aku nggak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan tahun depan. Bapak Ibu, mungkin ini satu kalimat yang bisa menjadi pedoman bagi kita di tahun 2024. Bapak Ibu tak perlu bertanya apa yang terjadi di hari esok. Selama kita tahu siapa yang pegang hari esok. Amin. Mungkin bagi kita yang khawatir, mari kita pegang kalimat ini. Bapak Ibu tak perlu apa kita bertanya apa yang terjadi di hari esok. Selama kita tahu siapa yang pegang hari esok. Yang pegang hari esok siapa Bapak Ibu? Tuhan. Tuhan tahu apa yang terjadi di hari esok, amin. Yang akan terjadi akan datang, amin, tahu. Selama kita pegang yang tahu hari esok, harusnya kita tidak perlu bertanya, Tuhan ya esok itu bagaimana ya? Karena kita pegang siapa yang punya pegangan itu. Terakhir, Bapak Ibu. Menjalani tahun 2024 dan menjalani keluarga yang peduli. Mari. Dasarnya adalah satu, mengasihi Tuhan, sehingga kita mengasihi orang yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu, keluargamu dikasihi Tuhan. Mari kita mengasihi dia. Bapak Ibu, orang sekelilingmu mengasihi Tuhan. Mari kita kasih orang tersebut. Bapak Ibu, orang sekitar dikasihi Tuhan. Sekalipun mungkin dia tidak dipilih Tuhan untuk masuk ke surga. Tapi dia dikasihi Tuhan. Karena pada waktu hujan, Tuhan memberikan hujan kepada mereka. Memberikan berkat bagi mereka. Memberikan segala kenyamanan bagi mereka. Mereka dikasihi Tuhan. Dan panggilan yang sama adalah kita mengasihi orang yang dikasihi Tuhan. Namun pertanyaannya adalah, sudahkah kita melihat mereka dengan penuh belas kasihan? Di tahun 2024, mari kita menjalani keluarga. Menjalani hidup dengan peduli kepada sesama kita. Amin. Dengan peduli orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga hidup kita terus menerus serupa dengan Kristus. Melihat yang Yesus lihat. Mengasihi yang Yesus kasihi. Tuhan mengasihi dunia ini, tapi tidak dengan duniawinya. Kita mengasihi dunia ini seperti Kristus mengasihi dunia ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa.
Bapak Ibu, kita tundukkan kepala dan kita coba berdoa. Merenungkan 1 dan 2 hal. Apakah hidup kita sudah berikan kepada Kristus? Atau apakah kita sudah melihat seperti apa yang Yesus lihat? Bapak Ibu, silahkan berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mensyukuri berkat dan kasih Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan di tahun 2023. Dan berdoalah sebagaimana Kristus mengasihi engkau dan mengasihi dunia ini. Mintalah kepada Tuhan sebagaimana Tuhan memiliki hati mengasihi dunia ini. Berdoalah kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang engkau pikirkan dan apa yang ingin Anda lakukan di tahun 2024. Tapi mari kita yakin satu hal, bahwa di dalam Tuhan hidupmu tidak pernah salah, walaupun banyak masalah. Bapak Ibu yang mungkin Bapak Ibu saat ini bergumul di dalam kekhawatiran akan hari depan seperti apa, berdoalah kepada Tuhan. Tuhan akan memampukan dan menolong engkau. Atau mungkin ada di antara Bapak Ibu yang saat ini ingin melakukan seperti apa yang Tuhan lakukan. Memiliki mata seperti mata Kristus, hati seperti hati Kristus. Berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, inilah setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur di tahun 2024 ini Tuhan terus menolong kami. Perjalanan berat sudah kami lalui. Dan kami tahu ketika kami berat melakukannya, ada Tuhan yang menolong kami. Ketika Engkau memberkati di tahun-tahun 2023, kami yakin Tuhan yang sama memberkati kami. Gereja akan memandangkan tema gereja keluarga yang peduli. Tuhan mampukan kami untuk kami boleh peduli terhadap orang-orang yang Kau pedulikan. Keluarga kami, saudara kami, sesama kami, bahkan orang-orang sekeliling kami. Tuhan kiranya tolong dan berkati. Kami mau memiliki mata seperti Engkau, hati seperti Engkau, yang penuh dengan belas kasihan. Sehingga semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Mampukan kami untuk kami boleh terus menjadi orang-orang pengikut Tuhan yang sejati. Demi Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan satu persembahan pujian sebelum kita menutup rangkaian ibadah awal tahun kita. Ada satu persembahan pujian yang akan diberikan oleh Ibu. Saya masih belum kenalan, mohon maaf. Nanti Bapak Ibu silakan kenalan. Ya,
kita akan mendengarkan persembahan pujian. Mari sambari kita mendengarkan pujian, kita juga bisa terus menghayati tentang cinta kasih Tuhan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Pemain musik mungkin bisa masuk. Shalom saudara-saudaraku. Perkenalkan, nama saya Karina Ferdinandus, asal Ambon. Puji Tuhan, saya rindu untuk ada di tempat ini bersama saudara-saudara semua. Saya percaya bahwa semua itu atas belas kasih Tuhan. Dan kita semua ada sampai hari ini, semua karena anugerah dan belas kasih Tuhan. Kita hanya patut bersyukur kepada Tuhan. Amin. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya cinta-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajakku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Mari Bapak Ibu semua kita sama-sama bernyanyi. Agar ku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Ya, mari kita bangkit berdiri dan kita akan menyatakan doa kita di hadapan Tuhan secara berbalas-balasan. Nanti saya akan memulai dan Bapak Ibu jemaat menyahutnya dan kita bergantian. Mari kita menyatakan doa ini dengan sungguh, dengan penuh komitmen di hadapan Tuhan di awal tahun ini. Kiranya kita semua boleh melihat bahwa Tuhan yang menjadi satu-satunya di dalam hidup kita, dan kita juga bisa hidup sesuai apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Kita akan mulai. Ya Bapa, hunilah hati kami juga ketika waktu beralih dengan keheningan dan kehangatan cinta kasih. Kami tak terpisah dari Engkau dan rumah-Mu, karena
bahkan karuniakan kami kekuatan pengharapan untuk menerima kehidupan, entah itu penuh kesenangan atau duka cita. Ya Bapa, isi hati kami dengan kebeningan cinta kasih-Mu. Karena Engkau menyertai dan memberkati kami semua. Mari kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Dia Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Tunggal Allah mulia berkuasa. Puji Dia Raja segala raja. Mari kita semua dengan penuh keyakinan di awal tahun di 2024 ini, mari kita pegang janji Tuhan bahwa segala sesuatu yang terbaik berasal daripadanya. Dan mari kita memulai dengan sebuah keyakinan bahwa di dalam Dia ada sebuah kepastian hidup kita. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita terima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Kebaktian kita selesai, doa teduh. Tuhan memberkati kita. Ya, mungkin saya langsung sampaikan ada sedikit pengumuman bahwa kita di minggu ini hari Kamis sudah memulai aktivitas ya untuk ibadah-ibadah tengah minggu. Hari Kamis ada persekutuan doa di gereja kita di tempat ini jam 7 malam. Dan kita harap dengan semangat yang baru, Bapak Ibu jemaat semua boleh rindu bersama-sama kita datang di tempat ini untuk berdoa buat gereja Tuhan, gereja kita, dan juga segala hal menjadi pergumulan di tempat ini kiranya kita bersama-sama. Karena dengan doa itu adalah tonggak utama sebenarnya kekuatan sebuah gereja. Jadi kita harap seluruh jemaat boleh rindu ya, kita memulai dengan hal semangat yang baru di 2024. Jadi kita coba menerapkan aplikasi dari rasa peduli ini. Peduli dalam diri kita, dalam hal rohani, kita peduli juga sesama kita peduli dengan gereja kita sama-sama saling peduli dengan dukungan doa-doa kita, terlebih siraman-siraman rohani di dalam hidup kita. Dan hari Minggu akan ada kebaktian seperti biasa jam 8 pagi, pembicara Bapak Pendeta Caleb Kiantoro
Kiranya juga kita boleh semua hadir dengan semangat yang baru. Mari kita boleh bertumbuh di dalam firman Tuhan. Jadi ini harapan kita, mari kita boleh lebih lagi ya di dalam bergereja, dalam berjemaat, dan juga di dalam segala hal yang Tuhan kehendaki. Sekali lagi kami mewakili hamba Tuhan dan juga majelis, selamat tahun baru. Kiranya kita boleh terus ditopang Tuhan ya. Kita semangat, harapan kita bahwa Allah yang tahu segala yang terbaik buat kita. Amin. Oke, shalom, selamat pagi semuanya, Tuhan memberkati.